Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan dalam keadaan iman, Islam, ihsan, masih tetap menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah. Tidak lain karena fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patut kita syukuri bersama, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang berharga seperti ini, bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid kita yang tercinta. Apalagi bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patut kita bergembira, patut kita syukuri, karena kita masih diberi umur panjang, bisa menangi, bisa ikut puasa di bulan Ramadan. Karena kegembiraan itu sendiri sudah bernilai pahala di sisi Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Tapi tidak berhenti di kegembiraan saja tentunya. Bulan Ramadan ini perlu kita isi dengan ibadah-ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Karena itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah masih diberi umur panjang sampai saat ini. Karena dengan umur panjang ini kita masih bisa merasakan puasa di bulan Ramadan, tarawih, buka bersama, sahur dan sebagainya. Karena jika ini kita syukuri benar-benar, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setidaknya ada 3 hal yang perlu menjadi landasan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini, agar bulan Ramadan ini tidak berlalu dengan cepat dan sia-sia. Ada 3 landasan. Yang pertama adalah iman. Kita perlu melaksanakan ibadah, kita harus melaksanakan ibadah dengan dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa iman, amal yang kita laksanakan di dunia ini menjadi sia-sia. Hanya dengan imanlah kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal minas solihati min dzakrin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Tanpa iman hancurlah semua amal-amal kita. Tanpa iman maka semua amal-amal kita tidak akan berbuah pahala di akhirat nanti. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Yang kedua yang perlu menjadi landasan kita bersama adalah keikhlasan. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah, hanya mengharapkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada tendensi yang lainnya, tanpa ikut-ikutan, tanpa hanya sekedar ikut tren berpuasa saja, meramaikan Ramadan, tidak, tapi memang benar-benar sungguh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itulah yang bisa menjadikan amal kita bernilai pahala di sisi Allah.
wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas dalam beribadah. Adanya faktor lain atau tujuan lain selain Allah itu pun hancurlah amal-amal kita. Walau asyraku la habita ma kami ya'malu. Kalau ada menyekutukan tujuan dari ibadah, ada selain karena Allah, maka hancurlah amal-amal kita, tidak berbuah pahala sama sekali. Kemudian yang ketiga, para hadirin, yang perlu menjadi landasan kita dalam melaksanakan ibadah adalah ilmu. Melaksanakan apapun harus didasari dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu amal kita menjadi benar, menjadi sah, menjadi diterima di sisi Allah. Apapun harus menggunakan ilmu. Mencapai duniawi menggunakan ilmu, mencapai ukhrawi pun juga harus menggunakan ilmu. Menginginkan keduanya pun harus menggunakan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Harus pakai ilmu. Tanpa ilmu, amal yang kita lakukan tertolak di sisi Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka semua amalnya menjadi tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi sekali bagi kita jika bulan Ramadan yang kita lakukan dengan penuh ibadah, penuh kegiatan bermanfaat, tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang benar, ilmu yang sah, maka semua amal kegiatan manfaat kita menjadi sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Contoh kecil dari ilmu yang perlu kita ketahui. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kadang ada yang mengira bahwa tidak membatalkan puasa tapi dianggap membatalkan. Yang justru membatalkan malah tidak dianggap membatalkan. Contoh kecil, yaitu pentingnya atau urgensi dari niat berpuasa. Banyak orang berpuasa hanya sekedar ikut buka puasa, ikut sahur, tanpa dilandasi, didasari dengan niat pada malam hari ini. Padahal niat ini merupakan rukun dari puasa, merupakan komponen penting dari puasa. Tanpa adanya niat, ibadah apapun termasuk puasa menjadi batal. Dan niat puasa ini harus dilakukan pada malam hari, artinya sebelum terbit fajar harus sudah niat. Baik niat yang setiap malam seperti yang disampaikan oleh jumhur ulama, ataupun niat pada malam pertama untuk niat sebulan penuh puasa seperti pendapatnya Imam Malik. Tapi harus dengan niat. Bagaimanapun caranya harus ada niat. Tanpa niat batal puasa kita. Dan niatnya harus pada malam hari sebelum terbit fajar. Dan kita biasanya niat itu kan bareng dengan imam ketika setelah sholat witir. Setelah tarawih sholat witir kita baru niat, dipimpin oleh imam bersama-sama. Kalau kita tidak ikut tarawih atau witir, kapan kita mau niat? Siapa yang mengingatkan kita niat? Maka penting sekali, mohon maaf, memasang alarm niat di HP kita masing-masing. Bukan hanya alarm untuk sahur, karena sahur urgensi apapun hukumnya hanya sunnah. Tapi niat hukumnya menjadi wajib, menjadi fardu, menjadi rukun dari puasa. Malam yubayit an niyat fala siyama lahu. Kalau niat tidak dilakukan di malam hari, fala siyama lahu, puasanya tidak sah. Banyak orang yang mengira hanya sahur saja, padahal niat ini komponen yang utama. Sahurnya sunnah, niatnya menjadi wajib. Itu contoh kecil hal yang membatalkan tapi dianggap sepele, tidak membatalkan. Kemudian yang contoh kedua, contoh yang tidak membatalkan tapi dianggap membatalkan, yaitu mohon maaf, gosok gigi atau sikatan.
Banyak orang mengira gosok gigi itu ya setelah sahur, sebelum sholat subuh. Setelah itu tidak boleh gosok gigi lagi sampai maghrib. Bayangkan bau mulutnya seperti apa. Mulai dari subuh sampai maghrib. Ya kalau orangnya itu cuma diam diri di rumah saja, tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Lah kalau mohon maaf para pegawai layanan publik yang bertemu dengan orang banyak setiap hari, mulai dari pagi sampai sore, terus tidak gosok gigi, mohon maaf, baunya seperti apa? Mulai dari pagi sampai. Nah, penting sekali bagi kita memahami bahwa gosok gigi ataupun bersiwak, ya, mohon maaf, seperti ini banyak yang sudah tahu. Hukumnya sunnah, bahkan untuk orang berpuasa pun hukumnya sunnah. Nah kadang orang tidak mau gosok gigi atau bersiwak itu kan mohon maaf, kadang salah memahami hadis yang disampaikan mubaligh. Ada mubaligh yang menyatakan atau yang menyampaikan hadis, kemudian dia salah paham. Ada yang disampaikan bahwa yakti atau pastilah bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai Allah daripada minyak kasturi. Pernah dengar gak? La khulufu famis shaim ahabbu ilallah min rihil miski. Untuk memahami hadis itu tidak gampang, maaf saudara. Yang paling mudah memahami hadis itu ya kita harus merujuk pemahaman para ulama. Karena kita itu orang awam, orang yang jauh dari Nabi. Pemahamannya sangat jauh sekali dari Nabi, maka pemahaman kita harus disesuaikan dengan pemahaman yang paling dekat dengan Nabi, yaitu para ulama-ulama yang mempunyai sanad tersambung sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah, masalah bau mulut itu tidak satu hadis itu saja. Memang di Sunan Tirmidzi kalau tidak salah, itu memang lafadznya ahabbu ilallah. Bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai Allah. Itu kan kalau salah paham akhirnya bahwa Allah itu mencintai bau mulut. Padahal bau mulutnya Masya Allah. Padahal Allah itu Allahu jamilun yuhib, Allahu jamalun yuhibbul jamil. Allah itu maha indah, Allah itu maha bersih, maha suci, mencintai kebersihan, mencintai kesucian, mencintai keindahan. Berani-beraninya menisbatkan bau mulut yang busuk, mohon maaf, kepada Allah. Nah hadis itu harus dikomparasikan dengan hadis yang lain. Di hadis sahih yang lain lafadznya itu atyabu indallah yaumal qiyamah. Nah itu bahwa memang bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah. Itu pun nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Bukan di dunia. Sehingga orang berpuasa tetap dianjurkan, tetap disunahkan untuk menggosok giginya, menjaga kebersihan mulutnya, menjaga bau mulutnya, baik dengan gosok gigi maupun dengan bersiwak. Memang ada ulama, sebagian ulama yang menyatakan bersiwak atau gosok gigi setelah zuhur atau tergelincir matahari berhukum makruh. Ya memang ada. Tapi itu pun hanya sebatas makruh, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Justru yang paling banyak ulama adalah menyatakan bersiwak atau menggosok gigi bagi orang berpuasa sepanjang hari hukumnya tetap sunnah, baik sebelum zuhur, sebelum tergelincir matahari maupun sesudah tergelincir matahari. Nah itu saudara-saudara, pengetahuan-pengetahuan kecil atau ilmu-ilmu kecil yang perlu kita ketahui agar kita paham tentang ibadah kita, apa yang batal, apa yang tidak batal, apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Kalau kita tidak ikut kajian, kita tidak ikut ngaji, tidak ikut mutolaah, ya kita tidak tahu. Puasa kita menjadi eman sia-sia. Makanya Rasulullah ketika naik mimbar pernah membaca amin 3 kali.
Lalu sahabat bertanya, tadi Rasulullah kok amin 3 kali, ada apa Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tadi ada malaikat Jibril yang berkata 3 hal, lalu saya aminkan. Yaitu yang pertama, syaqiyya abdun adraka Ramadan fansalakha alaihi falam yughfar lahu. Betapa celaka seseorang yang menangi ikut puasa Ramadan, tapi Ramadannya berlalu tanpa dia diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Salah satunya karena puasanya tidak diilmoni, tidak ada ilmu puasanya, hanya ikut-ikutan, sahur ikut sahur, buka ikut buka, traweh ikut traweh, tidak tahu mana yang rukun puasa, mana yang syarat puasa, mana yang sunnah, mana yang membatalkan. Itu kalau tidak pakai ilmu tidak bisa. Nah, mohon maaf para saudara muslimin sekalian, marilah kita planning benar-benar Ramadan kali ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menangi Ramadan lagi, kita nggak tahu. Kita anggap saja ini Ramadan terakhir kita, bahkan kalau bisa kita anggap siang ini adalah puasa terakhir kita, sehingga kita isi puasa kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, full ibadah 24 jam. Kerja kita niatkan ibadah, tidur kita niatkan ibadah, kemudian ngomong putu kita niatkan ibadah, bercanda dengan keluarga kita niatkan ibadah, menyiapkan buka puasa kita niatkan ibadah. Semua hal tidak boleh luput dari niat ibadah, karena ibadah Allah itu, kepada Allah itu mutanawwi, bermacam-macam, tidak hanya sholat saja, tidak hanya zikir saja, tidak hanya baca Al-Quran saja. Kita berharap, doa semoga kita menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan, dan semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.